Ntar aja. Nanti sampai jam 7.15 langsung bisa tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Jemaah Islamic Center Masjid Utsman bin Affan Kabupaten Sekadau yang semoga diberkahi dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Al-Ustaz Hatmi Abu Sabin hafizallahu taala. Beliau pengajar di Pontren Hidayatul Muslimin 1 Kubu Raya. Insyaallah nanti beliau akan menyampaikan materi berkaitan tentang kitab Al-Kabair. Insyaallah pembahasan apa nanti beliau akan sampaikan. Nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya langsung silakan, atau secara tertulis dengan kertas, atau via WhatsApp di nomor 0857 05 54 7654. Mungkin yang dapat saya sampaikan, dan dihimbau bagi jamaah yang bawa anak tolong diperhatikan anak-anaknya agar berjalan dengan baik kajian pada malam hari ini, tidak mengganggu kita belajar. Dan untuk memperpanjang waktu, kami persilakan Al-Ustaz hafizallahu taala, fadhal masykur. Dari depan materi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ikhwani fillah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan kepada kita kenikmatan dari waktu luang, kesehatan, dipanjangkannya usia dan lain-lainnya, sehingga dengan nikmat tersebut Allah mudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban, Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan, Allah mudahkan kita untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat agung, yaitu adalah nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat Islam, dan nikmat keimanan. Karena ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang hanya memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki nikmat Islam dan nikmat keimanan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala firman kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah Islam, hidayah iman kepada siapa yang engkau cintai. Menunjukkan bahwasanya nikmat Islam dan nikmat hidayah sunnah, nikmat keimanan ini murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Kemudian selawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, anak istrinya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwani fillah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Sekarang kita masuk ke bab yang setelahnya, yaitu bab hajrul aqarib. Qala al-mu'allif rahimahullah, bab hajril aqarib, bab tentang memboikot kerabat.
Jadi artinya sininya memutuskan tali persaudaraan antar kerabat, yang dimana pada hakikatnya kerabat ini memiliki kedudukan, memiliki keutamaan yang ataupun memiliki hak yang harus kita tunaikan. Sebagaimana juga salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana qala Allah taala wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang dimana mereka sering bertanya tentangnya, tentang takwa, dan juga tentang arham, tentang tali silaturahimnya, tentang kerabat-kerabatnya. Maka tentang kedudukan kerabat ini sangat penting, harus kita pahami, harus kita ketahui. Tentang masalah kerabat, sininya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang masalah kerabat, yang dimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum wa ashiratahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Dan tidaklah kalian mendapati seseorang yang mencintai orang yang membenci Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau kerabat-kerabat mereka. Menunjukkan kerabat ini juga memiliki kedudukan yang sangat penting. Nah, maka di sininya bagian dari dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim, dan dosa ini bagian dari atau urutan yang ke-9, ditulis oleh Imam Az-Zahabi, urutan yang ke-9, menunjukkan bahwasanya pentingnya bagi kita untuk menyambung tali silaturahim kepada kerabat. Siapa kerabat kita? Maka kerabat sininya yang paling dekat adalah, pertama disebutkan sebenarnya kerabat adalah tentang saudara kandung ayah, saudara kandung ibu. Ini yang tentang kerabat. Kemudian keponakan, yaitu anak kandung saudara kita, anak kandung abang, anak kandung ibu, anak kandung adik. Maka itu bagian dari kerabat. Sepupu bagaimana? Sepupu juga bagian dari kerabat. Cuman kerabat ini boleh dinikahi. Untuk sepupu boleh dinikahi, cuman juga bagian dari kerabat yang tidak boleh juga kita putuskan hubungan tali silaturahimnya. Bagian dari kerabat, cuman boleh dinikahi. Adapun yang tentang saudara kandung ayah, saudara kandung ibu, maka ini tidak boleh dinikahi karena mereka kandungan ataupun saudara kandung dari orang tua kita. Maka itu tidak dibolehkan. Nah, itu bagian dari kerabat, yang dimana juga seninya wattaqul arham an tuqatta'uha wa qala Allah taala, dan takutlah, bahasa sini perhatikan tentang masalah arham, yaitu tali silaturahimnya atau kerabat-kerabatnya, harus diperhatikan sininya. Jangan sampai dia memutuskan hubungan kepada mereka. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum." Ketika kalian mulai bosan, mulai enggan sudah, kemudian lalu kalian berpaling dan bisa menyebabkan tufsidu fil ard, kalian bisa menyebabkan kerusakan di muka bumi. Kemudian kalian setelah melakukan kerusakan di muka bumi karena mungkin cinta terhadap dunia apa semuanya, lalu tidak peduli yang namanya keluarga, kerabat apa dan lain-lainnya. Lalu dia akhirnya apa? Wa tuqatti'u arhamakum, lalu kalian memutuskan tali silaturahim. Kalian memutuskan hubungan persaudaraan darahnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tadi mengikuti hawa nafsu, lalu memutus tali silaturahimnya, tidak peduli dengan kerabatnya lagi karena ya cinta terhadap dunia, cinta terhadap yang lainnya, sehingga dia sudah tidak peduli yang namanya persaudaraan saudara ataupun persaudaraan yang lainnya. Kemudian Allah fa'asammahum wa a'ma absarahum, yang dimana Allah menjadikan gelap ataupun Allah tutup hati mereka, penglihatan mereka, wa a'ma absarahum, dan juga Allah tutup penglihatan mereka dengan sebab mereka lah yang merusak sendiri. Dengan sebab mereka yang merusak sendiri, bukan Allah langsung menurunkan mengazab, tidak, tapi mereka lah yang merusaknya.
mereka yang menyebabkannya, yang dimana juga salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan. Oleh sebab siapa? Bima kasabat aydin nas, yang disebabkan oleh tangan manusia, ulah tangan manusia. Untuk apa? Liundiqahum ba'dal ladzi amilu, untuk Allah rasakan kepada mereka dengan sebab perbuatan mereka. Jadi Allah tidak semata-mata kalau benci langsung mengazab, tidak, tapi Allah perlihatkan dulu dia mau bertaubat apa tidak, atau malah makin merusak. Nah, ketika makin merusak, inilah Allah berikan peringatan atau Allah azab dengan salah satunya tadi, ketika dia sudah mulai memutuskan, tidak peduli dia cinta dunia, kemudian mulai memutuskan tali silaturahimnya, maka Allah sendirinya Allah tutup matanya, penglihatannya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala salah satunya, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, telah banyak kami jadikan dari kalangan manusia dan jin sebagai penghuni neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebabnya pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati tapi tidak bisa mencerna ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yasma'u walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka memiliki mata tapi tidak bisa melihat keagungan Allah, tidak bisa melihat kebesaran Allah. Apa sebabnya? Allah tutup dengan sebab mereka, hati mereka udah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana juga Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan jangan sampai mata kalian itu terpana dengan oleh dunia sehingga hati kalian udah mulai terpaut, lalu Allah jadikan hati kalian ataupun mata kalian tertutup dengan gemerlapnya dunia, sehingga Allah tutup penglihatan mereka untuk bisa mendapatkan untuk bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya sangat berbahaya sekali. Jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk memutuskan tali silaturahimnya, terutama kepada saudara ayah, saudara ibu. Mereka adalah tetap menjadi saudara kandung ayah kita, saudara kandung ibu kita, atau saudara seayah atau saudara seibu, maka tetap mereka adalah bagian dari hak yang memiliki hak yang wajib kita tunaikan, yaitu adalah menyambung tali persaudaraan kepada mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yufuna bi ahdillah wala yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ay yusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, yaitu orang yang menunaikan janji Allah Subhanahu wa taala, menunaikan janji Allah dan juga tidak merusak perjanjian. Wala yanquduna al-mitsaq, dia mengingkari perjanjian. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi, dan juga dia menyambung apa yang telah Allah perintahkan kepadanya, yaitu menyambung tali silaturahim salah satunya. Kemudian ayyusal, yaitu dia menyambungnya, wa yakhshawna rabbahum, dan dia juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan azabnya, takut dengan yang lainnya. Wa yakhafuna su'al hisab, dan dia juga takut akan akhir dari kehidupannya ataupun hisab yang buruk. Maka di sininya hendaklah kita berusaha untuk menjaga perbuatan kita, dan kita mulai merasakan dalam jiwa kita akan azab yang Allah siapkan kepada orang yang memutuskan tali silaturahimnya, agar kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mulai berhati-hati untuk melakukan suatu pekerjaan, apalagi tentang permasalahan putus hubungan dengan saudara, putus hubungan dengan kerabat-kerabat lainnya. Dengan ini yang disebutkan adalah kerabat, apalagi dengan saudara. Yang disebutkan sini, bab sini adalah tentang permasalahan kerabat, apalagi dengan permasalahan dia putus hubungan dengan saudara kandungnya. Maka lebih berat lagi ketika dia putus hubungan dengan orang tuanya. Na'udzubillah. Maka jangan sampai ini azab yang Allah sediakan ketika orang yang berbuat
memutuskan tali satu rahimnya, memutuskan hubungan persaudaraannya ataupun hubungan kerabatnya. Yaitu pertama tadi Allah bisa menutup penglihatannya, Allah tutup penglihatannya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup hatinya. Nah, kemudian waqala ta'ala yadillu bihi ay bil Qur'an, bahwasanya sesungguhnya katsiran wa yahdi bihi katsira, yaitu sesungguhnya dia tersesat karena Al-Qur'an. Dia tersesat karena sebab dia mungkin menyelewengkan Al-Qur'an ataupun menyelewengkan makna dari Al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an dia selewengkan, dan banyak sekarang menyelewengkan tafsir Al-Qur'an. Contoh salah satunya adalah yaitu orang yang menafsirkan Al-Quran dengan otak sendiri. Salah satunya apa? Salah satunya adalah MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Ini menafsirkan Al-Quran dengan kepalanya, maka hukumnya tidak boleh dan haram. Tafsir dengan kepala sendiri, dan ini kadang dikait-kaitkan dengan cocok logi. Maka ini na'udzubillah, Al-Quran bukan cocok logi. Al-Quran udah Allah turunkan dari sebelum Nabi kita ataupun diturunkan kepada baginda Muhammad SAW. Jadi 1400 tahun yang lalu sudah diturunkan dengan tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Dan kami tidak bisa mendatangkan semisalnya dari Al-Quran kecuali kami datangkan apa? Yang sebagai tafsirnya. Kami tidak bisa mendatangkan yang lebih baik dari Al-Quran, cuma kami datangkan semisalnya dari Al-Quran, yaitu adalah tafsir yang Allah berikan melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah hadis baginda Muhammad SAW. Ini sebagai tafsirnya, tapi tidak ada yang lebih baik dari Al-Quran. Maka mereka kadang mentafsirkan Al-Quran dan juga mereka menafsirkan Al-Quran serta mereka mengingkari sunnah baginda Muhammad SAW, yang dimana sunnah ini bagian dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yantiqu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi Muhammad SAW tidak berkata semau hatinya, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis itu bagian dari penyempurna Al-Qur'an. Contohnya salat, Allah memerintahkan kita untuk salat. Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan berapa waktu salat, bagaimana tata cara salat, tidak ada dalam Al-Quran. Maka tafsirnya adalah hadis baginda Muhammad SAW tentang bagaimana salat. Allah memerintahkan kepada kita zakat, tentang memerintahkan kepada kita zakat. Bagaimana kriteria zakat? Bagaimana tentang permasalahan zakat? Tidak ada ditafsirkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran. Maka tafsirnya adalah di hadis baginda Muhammad SAW tentang perincian zakat. Maka tidak bisa kita meninggalkan hadis baginda Muhammad SAW. Maka Al-Quran dan hadis ini tidak bisa dipisahkan. Yang dimana juga sabda baginda Muhammad SAW, innama utitul Quran wa mitlahu ma'ahu. Sesungguhnya saya ini didatangkan Al-Quran dan semisalnya bersamanya, yaitu adalah hadis baginda Muhammad SAW. Dan juga sabda baginda Muhammad SAW yang lainnya bahwasanya, taraktu fikum amrayni, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu idza tamassakumuhuma, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya ketika kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Pertama, kitabullah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnah baginda Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita menafsirkan Al-Quran dengan tafsir yang sesat atau dengan semau kepala kita sendiri, maka tidak dibolehkan. Walaupun tafsirnya benar, maka dia tetap mendapatkan dosa karena dia mengira-ngira dalam menjelaskan hukum Allah Subhanahu wa taala, tetap dia mendapatkan dosa. Karena tafsir itu bukan perkiraan, tafsir itu adalah memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sininya wa yahdi bihi katsira, dan Allah juga memberikan petunjuk, memberikan hidayah dengan Al-Qur'an itu banyak. Jadi banyak orang tersesat dengan Al-Quran dan banyak juga orang tersesat ataupun orang mendapatkan hidayah dengan sebab Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah bagian dari hadis yang akan memperbaharui keimanan seseorang, Nah, orang banyak tersesat dengan Al-Quran karena banyak pengingkaran, banyak tafsir yang nyeleweng, sehingga mereka tersesat. Dan setiap firqah itu memiliki dalil. Contoh Syiah, mereka memiliki dalil bahwasanya dibawa dari Al-Quran, dalil mereka tentang ini. Tasawuf, tarekat juga memiliki dalil mereka tentang ini.
Salahnya mereka adalah pemahaman, kemudian dalam masalah akidah juga, dan kadang mereka tafsir sendiri ini yang menjadi kesalahan besar, sehingga mereka tersesat dari jalan Allah yang benar. Tersesat dari jalan Allah yang benar. Maka sebenarnya jangan sampai kita memiliki tafsir sendiri. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidaklah orang yang tersesat dengan Al-Quran kecuali orang-orang yang fasik. Maka Allah jadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk kita, jangan kita menjauh dari Al-Quran, yang dimana Allah Subhanahu wa taala dalam menyebutkan dalam surah Al-Furqan juga sesuatu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi, ya Allah sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka sudah menjadikan Al-Quran ini sebagai bahan yang ditinggalkan. Bagaimana bentuk peninggalan mereka? Bentuknya adalah mereka tidak peduli dengan terjemahannya, mereka tidak peduli dengan tafsirnya. Kadang mereka peduli, tapi mereka hanya peduli dengan hukum-hukum tajwidnya, tanpa peduli dengan membaca terjemahkan, membaca tafsirnya apa yang lainnya. Padahal Al-Quran sebagai petunjuk untuk Allah, sebagai petunjuk menuju jalan Allah. Ketika kita memahami tafsirnya, memahami Al-Quran, memahami terjemahannya. Kalau kita hanya menghafal tajwidnya apa semuanya, maka ini kapan kita akan bisa mentadabburi Al-Quran? Kapan kita akan bisa mentadabburi Al-Quran? Maka sebuah kesalahan belajar tajwid Al-Quran itu selama 10 tahun, atau kajian tafsir Al-Quran, kajian khusus tajwid 5 tahun baru selesai, ini terlalu lama. Kasihan nanti, kapan mau menyelesaikan tafsir-tafsirnya? Kapan mau menyelesaikan isinya? Kapan kita mau bisa tadabbur Al-Quran? Kalau belajar tajwidnya saja mau 5 tahun. Maka inilah penyebab kita meninggalkan Al-Quran. Kita hanya fokus kepada bagaimana cara membacanya, kita hanya fokus kepada bagaimana hukum tajwid-tajwidnya, tanpa peduli dengan makna, tafsir, dan lain-lainnya. Sedangkan baginda Muhammad SAW tidak pindah dari ayat satu dengan ayat yang lainnya, kecuali mereka memahami tafsirnya. Ini memahami tafsirnya, bukan memahami hukum tajwidnya, tidak, tapi memahami tafsirnya. Cuman membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Dan ketika dia tidak mau belajar Al-Quran, lalu dia membaca sembarangan, maka dia mungkin bisa mendapatkan dosa. Mungkin mendapatkan dosa. Kenapa? Karena tadi salah-salah membacanya. Kalau gitu lebih bagus apa? Tidak baca Al-Quran. Maka ini lebih rusak lagi. Lebih rusak lagi pemikirannya. Nah, maka di sininya kemudian firman Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Kemudian setelah itu mereka mengingkari janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mengambil perjanjian kepada Allah, mereka ingkari, mereka dustakan janji mereka. Kemudian wa yaqta'una ma amarallahu bihi, lalu mereka memutus hubungan ataupun memutuskan apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Allah memerintahkan kepada kita untuk juga pertama bertakwa, kemudian menyambung tali silaturahim, dan menyambung ke yang lain-lainnya. Lalu dia putuskan ayyusal, lalu dia tidak peduli dengan tali persaudaraan tersebut. Wa yufsiduna fil ard, lalu dia juga membuat kerusakan. Maka tetap pasti dia sudah membuat kerusakan ketika dia sudah tidak peduli lagi dengan tali hubungan darah. Dia tidak peduli lagi dengan hubungan sesama Allah, hubungan kepada Allah. Lalu tidak peduli lagi hubungan sesama saudara. Yang ia pedulikan hanya dunia, maka dia pasti akan membuat kerusakan. Dia pasti akan membuat kerusakan. Maka sebenarnya ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang sungguh merugi. Hidupnya juga tidak bakalan tenang. Hidupnya tidak bakalan tenang. Kenapa? Karena tadi salah satunya adalah pertama, kemaksiatan yang melakukan membuat hatinya galau. Ini kemaksiatan yang pernah dilakukan. Yang keduanya, cintanya terhadap dunia inilah yang membuat dia semakin resah. Cintanya terhadap dunia. Karena ketenangan didapat itu bukan dengan cinta dunia,
tapi melainkan adalah berzikir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan tenang, jiwa itu akan tenang ketika kita berzikir berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan memikirkan dunia, bukan dengan yang lainnya. Malah kita semakin gelisah dibuat ketika kita senantiasa memikirkan dunia. Semakin gelisah, maka ketenangan yang hakiki didapat itu dengan berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika hatinya sudah mulai terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah cinta dunia, tidak peduli dengan hubungan, maka perhatikanlah, ingatlah, istidraj Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan berlaku. Apa itu istidraj? Istidraj artinya adalah azab yang Allah tangguhkan, azab yang Allah simpan untuk dikasihkan nanti. Kapan dia akan diberikan? Tapi Allah siapkan dulu. Udah Allah siapkan, dia siap atau tidak? Atau dia dalam keadaan dalam bergelimangan dengan hartanya, dalam keadaan lalai kepada Allah, Allah bukakan pintu dunia. Allah bukakan pintu dunia, kemudian dia semakin sombong dengan dunianya, semakin berjaya dengan dunianya, maka pada saat itu langsung Allah cabut kenikmatan dunia. Karena apa? Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, akhadnahu baghtah, kami ambil dengan cepat. Allah ambil langsung, kemudian dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini azab. Maka sungguh merugi orang yang kalau sudah memutuskan tali silaturahimnya, maka banyak permasalahan yang ia hadapi. Tidak mungkin seorang itu memutuskan tali silaturahim tanpa sebab. Tanpa sebab tidak mungkin. Pasti banyak penyebabnya. Maka salah satunya penyebab dia memutuskan tali silaturahimnya adalah karena banyak permasalahannya adalah permasalahan harta dunia. Ini yang menyebabkan permusuhan sesama persaudaraan, dan ini bisa memang mudah banyak terjadi, merusak. Dan sekarang banyak viral di media sosial juga, dengan sebab dunia ini membuat kerusakan yang sangat besar. Kemarin pernah dengar berita tentang seorang tetangga berdua di daerah Jakarta kalau salah, itu modalnya ataupun permasalahannya hanya numpang parkir mobil. Langsung dibunuh. Na'udzubillah. Hanya sekedar numpang, belum mengambil, padahal dia tetangga, belum mengambil barang, hanya numpang parkirannya udah dibunuh langsung. Na'udzubillah. Begitu murahnya, begitu tidak tenangnya kehidupan mereka. Kalau kita sendiri ya alhamdulillah. Jangankan parkir mobil, bahasanya sendal kita dipakai pun kadang santai aja, santai ketawa kayak gitu. Walaupun bahasanya dia ndak izin gitu pakai sendal, tapi ya alhamdulillah bahasanya ndak ada sama sekali keributan. Maka ini nikmat ketenangan yang harusnya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ketenangan inilah yang sangat sulit didapatkan di kota sana. Nah, ini hubungan tetangga yang dimana seharusnya mereka memiliki hak yang sangat besar, yang dimana sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu tayuwarithuhu. Malaikat Jibril senantiasa mendatangiku untuk mewasiatkan kepadaku tentang hak tetangga, sampai saya merasa bahwasanya tetangga ini mendapatkan warisan. Saking besarnya hak tetangga, apalagi hak kerabat kayak itu. Jadi kalau tetangganya kerabat, maka dia harus tunaikan. Ada pertama hak tetangganya, contohnya hak tetangganya dia adalah muslim, kemudian kerabat, maka dia menunaikan 3 hak. Pertama, hak seorang kerabat dia tunaikan. Yang kedua, hak tetangga muslim. Yang ketiga adalah hak tetangga yang harus dia tunaikan.
Jadi pertama, hak seorang sebagai kerabat. Yang kedua, hak sebagai seorang muslim. Dan yang ketiganya adalah hak tetangga. Kalau tetangganya kafir, maka dia mendapatkan satu hak, yaitu hak tetangga yang mendapatkannya. Tapi kalau tetangganya muslim bukan kerabat, maka dia mendapatkan dua hak. Pertama adalah hak tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Nah, kalau yang tetangganya adalah kerabat, maka dia mendapatkan tiga hak. Hak kerabat, kemudian hak tetangga, dan hak seorang muslim. Yang dimana juga dia lebih berhak mendapatkan sedekah kita. Sabda baginda Muhammad SAW, ibda bima ta'ul, mulailah dari yang terdekat. Siapa terdekat kita? Yaitu adalah al-aqarib. Tentang yang dekat kita adalah kerabat kita. Maka kita mulai sedekah dengan mereka apa semuanya. Inilah sedekah aja kita mulai dengan kerabat yang terdekat, apalagi menyambung tali silaturahim. Maka ini lebih diutamakan. Jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk memutus. Walaupun bibi kita belum mengenal sunnah, walaupun mereka belum mengenal Islam dengan baik, itu bukan permasalahan untuk kita menyambung tali silaturahim. Tidak ada masalahnya. Apa masalahnya? Kalau mereka contohnya yang menjadi kerabat kita adalah paman kita. Jadi lebaran kita datang, kita salaman sama paman kita, tidak salaman sama istri paman. Kemudian istri kita juga sama, salaman sama istri paman, tidak salaman sama paman kita. Lalu membuat hati mereka jengkel. Maka sudah selesai, tetap ngobrol, jangan dipermasalahkan. Nanti kita cek ke depannya masih bagaimana. Ternyata belum berubah. Kita bawa hadiah untuk melunakkan hati mereka. Yang dimana sabda baginda Muhammad SAW, tahadau tahabu, saling memberikan hadiah maka akan saling mencintai. Hati mereka akan luluh ketika kita berikan hadiah. Kita berikan hadiah untuk luluh. Biar mereka apa? Biar mereka paham bahwasanya syariat Islam seperti ini, tidak bermudah-mudahan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, yang tidak salaman dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, tapi kita tetap menyambung tali silaturahimnya. Tidak ada permasalahan di sini. Tidak ada bahasanya penghalang bagi kita untuk tetap menyambung tali silaturahim kita kepada kerabat kita, kepada paman kita, bibi kita. Jadi tidak ada penghalang. Jangan sampai ini menjadi penghalang. Wah, nanti kami main dicuekin. Itu terserah dia lah. Penting kita udah berusaha mendatangi mereka, bawa hadiah, mendoakan mereka sudah. Jangan doakan yang jelek-jelek. Takutnya diaminkan oleh malaikat, dia berdoa, diaminkan malaikat, sudah terjadi. Maka jangan sampai sini. Maka hendaklah kita tetap berusaha untuk menjaga hubungan baik kepada mereka. Azan nggak? Baik, kita azan dulu. Fadhol. Hah? Apa tuh? Apa? Ban yang lepas. Oh. أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjut. Wa fi sahihaini, dalam hadis sahihaini itu Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah qati'u rahimin
tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus tali silaturahim. Ini ancaman yang sangat berat bagi orang pemutus tali silaturahimnya, bahwasanya dia diancam tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qati'ur rahim, yaitu orang yang memutus tali silaturahimnya. Kemudian sininya faman qata'a aqarabahu ad-du'afa wa hajarahum wa takabbaru alaihim wa lam yasilhum bi biddihi wa ihsanihi. Dan barang siapa juga yang memutus persaudaraannya ataupun menghajar, memboikot kerabat-kerabatnya yang miskin, lalu dia boikot dengan ataupun dia intinya boikot sininya, memutuskan tali silaturahim kemudian memboikot saudaranya, jadi memutus kemudian dia boikot, tidak peduli lagi dengan mereka, wa takabbaru alaihim, lalu menyombongkan diri juga kepada mereka, kemudian sebenarnya walam yasilhum bibiddihi, dan juga tidak mau lagi berbuat baik kepada mereka, wa ihsanihi, dan kebaikan mereka, wa kana ghaniyan, yang melakukan tersebut dalam keadaan dia kaya, wa hum fuqara ataupun du'afa, sedangkan yang diboikot ini tidak kerabatnya adalah orang-orang miskin, fa huwa dakhilun fi hadzal wa'id al-mahrum, atau fi hadzal wa'idi mahrumun, yang dimana juga dia termasuk dari bagian orang yang mendapatkan ancaman tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia memboikot kerabatnya, menghajar ataupun memutuskan tali hubungan sama kerabatnya karena harta, karena kerabatnya miskin, dia malu memiliki kerabat miskin, dia malu memiliki saudara ataupun yang lainnya miskin, sehingga dia putuskan, dia tidak mengakui, bahkan tidak peduli lagi dengan keadaannya, maka dia masuk ke dalam wa'id ataupun masuk dalam ancaman hadis tersebut, bahwasanya dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah berusaha untuk memutuskan tali persaudaraan, tali hubungan sesama mereka. Illa ayyatuba ilallah, kecuali dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian azza wajal wa yuhsinu ilaihim, lalu dia juga menyambung tali silaturahimnya. Wa qad warada fi hadithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana lahu aqariba du'afa wa lam yuhsin ilaihim, barang siapa, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kerabat orang miskin, memiliki kerabat orang miskin, lalu apa sebenarnya, walam yuhsin ilaihim, lalu dia tidak berbuat baik kepada mereka, wa yasrifu sadaqatahu ila ghairihim, lalu mereka juga memalingkan sedekahnya bukan kepada kerabatnya yang miskin, tapi kepada orang lain. Jadi kepada kerabat yang miskin dia tidak peduli, tapi dia serahkan sedekah kepada orang lain, bukan kepada kerabatnya. Apa balasannya? Lam yaqbalillah minhu sadaqatahu, Allah tidak menerima sedekahnya. Allah tidak menerima sedekahnya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Wala yanzuru ilaihi yaumal qiyamah, dan juga Allah tidak melihat dia pada hari kiamat. Ini ancaman yang sangat besar. Maka hendaklah kita berusaha seninya memperhatikan kerabat-kerabat kita. Kita perhatikan kerabat-kerabat kita. Jangan sampai kita tidak peduli dengan mereka sehingga kita bisa mendapatkan ancaman sebagai orang yang memutus tali silaturahim, atau bahkan sedekah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana faqiran, ketika mereka ini miskin, wasalahum bi ziyaratihim, maka hendaklah kita, kalau sama-sama miskin, maka sambunglah tali silaturahim itu dengan ziarah, saling bertemu, bertatap muka, ataupun saling ya main-main, yaitu main-main ke rumah mereka. Wa tafaqqada li ahwalihim, dan juga ya bertanya tentang keadaan-keadaan mereka seperti apa, bagaimana ya, kalau ada kelebihan silakan dimulai tadi, yang dimana sabda baginda Muhammad SAW, ibda bima ta'ul, mulailah dari yang terdekat untuk kita sedekah. Jangan sampai kita sedekah kepada orang yang jauh, malah tetangga kita kemiskinan, ataupun bahasanya
malam dalam keadaan lapar gitu, tidur dalam keadaan lapar, sedangkan orang lain kita peduli, tapi tetangga kita, kerabat kita yang dekat sendirinya malah tidur dalam keadaan lapar. Ini na'udzubillah, jangan sampai kita lakukan hal tersebut, jangan sampai. Nah, kemudian juga liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, silu adhamakum walau bisalam, sambunglah tali silaturahim saudara kalian walaupun ataupun kalaulah sambung silaturahim kerabat kalian walaupun hanya dengan salam. Walaupun hanya dengan salam, misalnya kita datang kepada rumah paman kita, ucapkan salam, assalamualaikum, salaman, kemudian nggak duduk lagi langsung pulang, itu tidak masalah. Itu lebih baik daripada kita sama sekali tidak mendatangi mereka aslinya. Nah, kemudian juga waqala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahimnya. Dalam hadis yang lainnya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil alladhi man idza qata'at rahimahu wasalaha. Bukanlah orang yang sebagai penyambung, orang yang mencukupkan, yaitu mendiakan apa semuanya, tapi yang maksud dengan orang yang menyambung tali silaturahim adalah ketika hubungan itu putus, maka dia berusaha untuk menyambungnya. Maka inilah yang disebut sebagai menyambung tali silaturahim. Bukan ada permasalahan pertikaian, udah cukup didiamkan saja tanpa peduli dengan yang lain-lainnya, tidak peduli lagi dengan permasalahan apa yang lainnya. Maka ini juga bukan bagian dari menyambung tali silaturahim. Kemudian sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anak Rahman, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firman, Anak Rahman wa hiya rahim, saya adalah Rahman dan dia adalah rahim, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Barang siapa yang menyambung tali silaturahimnya, tali kerabatnya, maka aku juga akan menyambung rahmatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang memutuskan, maka aku putuskan juga. Maka ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar kepada makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala ataupun Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala juga, inna lillahi mi'atu rahmah, sabda baginda Muhammad SAW, sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Allah memiliki 100 rahmat, kemudian satu rahmat Allah turunkan ke bumi. Ke bumi hanya satu rahmat yang Allah turunkan. Dari 100, Allah hanya menurunkan satu rahmat ke bumi. Sisanya 99 kemana? Sisanya 99 adalah Allah simpan untuk hambanya. Maka ketika rahmat ini kita putuskan di dunia, Allah akan memutuskan di akhirat, sehingga kita tidak mendapatkan rahmat Allah yang 99 tadi. Na'udzubillah, begitu meruginya. Dengan satu rahmat saja yang kita rasakan saat ini, satu rahmat Allah turunkan ke bumi, banyak yang kita rasakan. Pertama, nikmat ketenangan. Allah berikan kepada kita nikmat tenang. Bangun pagi-pagi walaupun kesiangan, tidak ada masalah, tidak ada suara bom. Beda dengan di negeri lain. Suriah, jangankan apa, bangun jam 5, bangun jam 3 kadang pun udah banyak suara bom, suara rudal apa semuanya. Kita dengan tenangnya kadang subuhnya pun kelelap, bangunnya tahu-tahu jam 5:30, jam 6 gitu. Saking tentramnya kampung kita, saking amannya kampung kita, kadang kelelap tidurnya. Maka ini nikmat ketenangan yang tidak didapat. Ini satu rahmat yang Allah turunkan di dunia. Bagaimana lagi dengan 99 rahmat yang Allah simpan untuk hambanya pada hari kiamat? Maka sungguh sangat besar keutamaannya, sungguh sangat bahagia orang yang mendapatkan rahmat tersebut. Maka jangan sampai satu rahmat ini malah kita putuskan hubungan kita dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Dengan kita memutuskan tadi rahmat Allah di dunia, yaitu dengan kita memutuskan tali silaturahimnya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan kepada kita untuk menyambungnya. Maka jangan sampai kita
hendaklah kita berusaha untuk memikirkan tentang hari akhirat, yang dimana sabda baginda Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat tadi, hari dimana Allah akan melakukan persaksian, persidangan. Maka kata Allah, fal yasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahimnya, jangan sampai ia memutuskan, sehingga Allah juga memutuskan rahmat Allah kepada kita, yang dimana sabda baginda Muhammad SAW, innakum lan tadkhulul jannah bi'amalikum, sesungguhnya kalian itu tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kalian. Kalian tuh tidak bakalan bisa mengapai surganya Allah dengan amalan kalian. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah? Kata Nabi, iya, wala ana, begitu juga dengan saya. Tidak bisa. Lantas kita masuk ke dalam surganya Allah dengan apa? Illa an ghamaniyallahu bi rahmah, kecuali Allah liputi, Allah bahasanya penuhkan saya dengan rahmat Allah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW juga masuk ke dalam surganya Allah itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita putuskan persaudaraan, rahmat Allah yang Allah perintahkan kita untuk menyambungnya di dunia, takutnya juga Allah putuskan nanti rahmat Allah kepada kita di akhirat. Maka ingatlah dengan negeri akhirat, jangan sampai kita tidak peduli hanya karena dunia kita melepas negeri akhirat. Maka mereka sangat merugi. Mereka lah yang menjual dunia akhirat mereka dengan kehidupan dunia. Na'udzubillah. Kemudian sebagai pembahasan terakhirnya, walaupun sebelum terakhirnya cuman kita sedikit lanjutkan. Dari sahabat Ali bin Husain, bukan sahabat tapi sebenarnya Ali bin Husain radhiyallahu anhu, yaitu sahabat sahabat kecil mungkin, ataupun dari tabi'in sebenarnya. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala li waladihi, ya bunay la tashabanna qati'ur rahim fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillahi fi thalathati mawadi'. Maka sebenarnya dia ngomong kepada anaknya, yaitu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, kalau salah sebenarnya. Kalau salah ini disebut sebagai Zainal Abidin. Dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan engkau berteman, la tashabanna, jangan engkau bersahabat, berteman dengan orang yang memutus tali silaturahim. Karena fa inni wajadtuhu mal'unan, karena dia ini telah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah, fi salasati mawadi, di dalam 3 tempat dalam Al-Qur'an Allah sebutkan bahwasanya orang yang memutuskan tali silaturahim ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang baik, dia tidak bermudah-mudahan dalam memutuskan tali silaturahim, tidak bermudah-mudahan dalam memboikot orang lain, tidak bermudah-mudahan dalam memboikot. Tapi kalau membenci, maka itu mungkin dasarnya karena Allah, mungkin dasarnya karena yang lainnya. Tapi kalau memboikot kerabat dengan sebab dunia dan lain-lainnya, tanpa, apalagi tanpa sebab, maka ini na'udzubillah. Di sininya seorang ini melarang anaknya untuk bersahabat dengan orang yang memutus tali silaturahim, karena dia bagian dari mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka hendaklah kita berusaha untuk berhati-hati, hendaklah kita juga berusaha untuk mengenal siapa kerabat kita. Jangan sampai kita memutus tali kerabat karena permasalahan dunia atau karena kejahilan kita. Wallahu ta'ala bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan. Sekali lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Fadhol. Silakan yang mau bertanya secara langsung atau tertulis atau via WhatsApp di nomor 0857
Saya bertanya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, saya punya tetangga yang sering membicarakan aib orang lain dengan saya, dan saya sekarang sering menjauh atau jarang saya tegur bahkan malas kalau saya menegur pasti orang lain membicarakannya. Alasan saya tidak menegur karena saya ingin jaga lisan, tidak membicarakan aib orang lain. Apakah saya termasuk berdosa karena menjauh atau tidak berdosa? Baik. Pertama, sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Ketika kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Ketika dia tidak mampu dengan lisan, dengan kekuasaannya, dengan kedudukannya, maka dengan lisannya. Tapi ketika lisannya juga tidak mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, mungkin belum bisa merangkai kata-kata yang indah untuk menyenangkan, membuat tetangganya ini terbebas dari riba ataupun mengomongkan orang lain, maka disininya ada solusi yang ketiga, fa illam yastati' fa biqalbihi. Maka ketika dia tidak mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka hendaklah dia mengingkari dengan hatinya. Kemudian setelah pengingkaran tersebut ada juga dampaknya. Apa dampaknya? Sesatunya tadi kita menjauh. Itu boleh karena kita tidak bisa mengubahnya. Maka kalau kita dekat ya tetap nanti juga akan terjerumus. Maka lebih baik kita menghindar sedunia. Bukan berarti kita tidak peduli lagi dengan mereka, tidak. Tapi untuk menjadi lebih baik sendirinya. Sebagaimana sabda baginda Muhammad SAW, al-hajara man hajara ila ma nahallahu an, yaitu orang yang hijrah, disebut dengan orang yang hijrah adalah orang yang mulai menjauh dari apa yang Allah larang baginya. Maka dia mulai hijrah sendiri, hijrah dari perbuatan yang jelek menuju kebaikan. Maka di sininya. Tapi kalau nanti kalau dia senantiasa berteman, malah bisa terjerumus ke dalam perkara tersebut. Maka boleh dia tadi menjauh. Tapi kalau memang bisa untuk mengucapkan kalimat-kalimat baik dengan kalimat bahasanya, bisa tidak kita ngobrol yang lain ataupun ucapan-ucapan yang lain yang membuat mereka tenang apa segalanya, maka itu lebih baik kalau memang bisa. Tapi kalau memang tidak bisa, maka ditinggalkan, itu lebih baik. Tapi tetap kita ingkari dengan hati. Kalau memang bisa diingkari dengan lisan, silahkan ingkari dengan lisan. Kalau tidak bisa, ingkari dengan hati. Kemudian sikap kita juga menjauh. Jangan sampai kita ingkari dengan hati tapi malah duduk situnya sampai selesai. Ini juga berbahaya. Walaupun kita mengingkari dalam hati, tapi kita senantiasa duduk, telinga kita masih mendengarkan ucapan mereka. Ini juga berbahaya. Sama contohnya misalnya kita tidak enak sama kawan ngajak nonton band, ayo kita nonton band, kayak gitu. Dia tahu hukum nonton band itu tidak boleh, tapi karena tidak enakan sama kawan, akhirnya dia ngikut. Jadi dia ngikut, diajak nonton band, depan nonton band, tapi dalam hatinya saya mengingkari. Bagaimana? Ya sama aja, telinganya masih apa? Masih mendengarkan band tersebut. Maka kalau bentuk pengingkaran tadi, salah satunya pertama diingkari memang dalam hati, itu kalau memang pas kita lewat. Tapi kalau udah kita datang ke lokasinya, bukan bahasanya, ini namanya bahasa orang ataupun peribahasanya, udah tahu tunggul masih hendak sakit, gitu, cari penyakit sendiri. Maka sebenarnya diingkari langsung dalam hatinya, kemudian menjauh dari perbuatan tersebut, menjauh dari orangnya. Wallahu ta'ala bishawab. Yang mau bertanya, Bismillah Ustaz, bagaimana menjaga silaturahim dengan kerabat yang non muslim, misal waktu yang kita non muslim dan kerabat non muslim lainnya? Baik. Pernah suatu hari ibunya Asma binti Abi Bakar As-Siddiq ini masih dalam keadaan kafir. Ibunya Asma, kakaknya Aisyah.
tapi beda ibu. Jadi kakaknya Aisyah. Suatu hari ibunya datang berkunjung, ibunya masih kafir. Maka datang berkunjung ibunya Asma ke rumahnya Asma. Maka Asma ini tidak berani untuk melakukan apa-apa. Kemudian dia datang kepada Nabi, wahai Nabi, sesungguhnya hari ini ibuku datang bertemu denganku. Lantas bagaimana sikapku? Maka Nabi mengatakan, bermuamalah seperti biasa. Bermuamalah seperti biasa, jangan ikutin tradisi mereka. Tetap hubungan itu tetap harus terjaga walaupun mereka beda agama. Sebagaimana juga Nabi dengan pamannya ketika tidak perang, dengan pamannya Abu Thalib, dengan pamannya Abu Lahab, Abu Jahal, dalam keadaan tidak perang mereka tidak saling mencaci maki. Tapi ketika perang baru urusan mereka mulai berkuat. Tapi kalau tidak perang mereka tetap bahasnya, oh itu keponakan saya, kayak gitu. Kadang baru menghina apa semuanya. Tapi lihat Nabi dengan pamannya Abu Thalib, tetap dia menjaga hubungan persaudaraan, hubungan kerabat, walaupun itu orang kafir. Yang najis bagi mereka itu adalah pemahaman mereka. Maka kita juga tetap kita harus berhati-hati dengan masakan mereka. Kalau bisa kita ngomong, kalau mau makan dengan mereka kita tanya, ini kuali ini kena enggak, atau mereka masak hal yang dilarang enggak, gitu. Kalau mereka masak yang dilarang, maka tolong sampaikan agar kita bisa berhati-hati, jangan sampai ini menjadi penyebab kita berputus hubungan. Pernah juga suatu hari Umar bin Khattab dihadiahkan oleh Nabi Muhammad SAW kain sutra. Jadi pakaian sutra dihadiahkan oleh Nabi kepada Umar. Kata Nabi, untuk saya jual. Kata Umar, untuk saya pakai atau saya jual, gitu. Maka kata Nabi, kau kan punya saudara yang kafir di Makkah, hadiahkan saja kepada mereka, tidak masalah, kayak gitu. Maka di sininya Nabi memerintahkan Umar bin Khattab untuk memberikan hadiah kepada saudaranya yang kafir tadi, yaitu kain ataupun baju sutra. Maka ini salah satu yang dilakukan juga ketika memang mereka kafir itu, maka tetap kita menyambung tali silaturahimnya, cuma tetap kita harus jaga batasan, jangan sampai kita terjerumus dengan ibadah mereka atau perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Bagaimana dengan teman yang suka ngutang? Baik, teman yang suka ngutang, maka ingat di sininya orang yang suka ngutang, perhatikan sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Muhammad SAW, barang siapa yang meminjam uang dengan niat tidak ingin membayarnya, maka Allah akan sempitkan, Allah akan kacaukan kehidupannya. Jadi ini bahaya sekali. Tapi kalau dia niat untuk membayar hutang, dia niat tekad kuat, saya minjam uang untuk apa? Untuk dibayarin. Saya hutang untuk saya bayar, walaupun masanya belum tahu kapan membayar, tapi dia memiliki tekad yang kuat untuk membayarnya, maka saya janji Allah akan membantunya. Allah berjanji kepada dia untuk membantunya, maka ini berbahaya. Nah, kemudian, dan ini sering banyak terjadi ketika kita meminjamkan uang ataupun kepada teman kita, maka banyak kehilangan yang kita rasakan. Pertama, kehilangan duit. Yang kedua, kehilangan teman. Jadi kita pinjamkan uang, pertama kita bahasnya ya karena teman dekat, mungkin tidak terlalu kita anggap berapa dia ngutang, akhirnya mungkin dia keenakan kayak gitu. Keenakan dengan kita, mungkin yang terlalu suka memberinya, memudahkan urusannya, akhirnya dia tidak sadar diri, sehingga sekali kita tagih ataupun yang lainnya dia mulai menjauh. Wah, ini udah mulai perhitungan di kawan nih, kayak gitu. Akhirnya duit tidak dapat,
persaudaraan yang kita jalin selama ini juga menjauh karena uang tadi. Maka ini berbahaya sekali. Maka hendaklah kita seorang muslim ini berhati-hati dengan harta orang lain. Nanti ingat bahwasanya di akhirat akan ada hari pembalasan, akan ada hari di mana semua amalan kita, harta kita akan diselesaikan permasalahannya sesama kaum muslimin ataupun sesama anak Adam akan diselesaikan permasalahannya. Jadi hutang-hutangnya tetap dipermasalahkan nanti pada hari kiamat, yaumal jaza, hari pembalasan nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Nah, silakan tadi siapa mengujuk kah? Lupa aku tanya siapa. Bertanya bagaimana tentang teman yang belum muslim meninggal, apakah boleh untuk takziah? Taib. Nabi pernah, pada saat Nabi itu pernah takziah. Iya, pamannya Nabi Abu Talib ketika meninggal dunia, maka Ali bin Abi Talib anaknya ini tidak mau mengantarkan jenazah ayahnya ke kuburan, tapi Nabi memerintahkan juga untuk mengantarkan jenazah ayahnya. Nabi memerintahkan. Nah, di sininya boleh tidak kita takziah? Boleh saja kita takziah situnya ke teman kita yang kafir, tapi tetap kita harus tahu batasan. Ketika sudah mulai melakukan adat istiadatnya, maka hendaklah kita menjauh. Jangan kita dekati situnya. Takutnya nanti fitnah yang terjadi, orang memanfaatkan penglihatan mereka untuk menghukumi seseorang. Jadi apa contohnya? Contohnya kayak tadi, misalnya ada orang yang tidak suka dengan kita, lalu kita mendatangi teman kita yang meninggal dunia, dia kafir, lalu pada situ sudah mulai mengikuti tradisi mereka, entah itu bakar kemenyan apa semuanya, lalu terlihat oleh orang yang iri sama kita, sehingga dia menyebarkan isu bahwasanya si fulan mengikuti tradisi orang kafir. Ini na'udzubillah, padahal niat kita bukan kayak gitu, tapi dia menyebarkan opini yang berbahaya sekali. Maka kita hindari juga dari fitnah ini. Kalau memang mau takziah silahkan, tapi jauhkan dari fitnah tadi agar kita tidak terjatuh ke dalam jurang yang lainnya. Contoh. Istri selalu ingin menang sendiri dan tak mau mengalah dengan adik-adiknya, selalu ingin dimuliakan terus oleh orang tuanya, ingin selalu diperhatikan terus, dan orangnya sangat mendukung saya dengan kakaknya, sehingga kakak sahabat atau orang baik selalu terus oleh orang tuanya. Terima kasih. Ini namanya pendidikan masa kecil yang salah. Jadi ada pendidikan fitrah juga, tetap ada pendidikan fitrah pun tetap bahasanya kalau salah tetap kita bilang salah. Jangan sampai kita tidak peduli dengan kesalahannya, sehingga nanti dia mulai terbiasa bahwasanya setiap yang saya lakukan itu adalah benar. Maka ini pemikiran yang salah. Nanti kalau kita siapkan kayak gitu, kita senantiasa bantu dia ke sekolah, tahu-tahu dipukul sama kawannya. Maka kita tanya, apa penyebab dia dipukul? Kalau penyebab dia dipukul, misalnya dia mukul orang, ya wajar kayak gitu. Jangan sampai kita membela, jangan sampai kita mengatakan, loh anak saya tidak pernah salah. Iya mungkin di depan orang tuanya dia tidak mau berbuat kerusakan. Kenapa? Mungkin dia salah satunya tekanan batin buat anaknya. Tapi ternyata apa? Di luar anaknya apa? Ternyata melampiaskan ininya, amarahnya tidak apa ketika jauh dari orang tuanya, bisa saja. Sehingga ini banyak
orang tua tidak menyadari kesalahan anaknya. Dia mengatakan, wah anak saya di rumah tidak pernah dia ngomong kasar, tidak pernah dia mukul orang lain. Masa di pondok kita pondokkan di sini, lalu apa? Kita masukkan sekolahkan di sini, lalu dia suka mukul orang, berarti ini salahnya adalah kesalahan di sekolah. Tidak bisa langsung kayak gitu. Mungkin sebabnya tadi dia memiliki tekanan yang tidak berani dia keluarkan di depan orang tuanya. Ini kesalahan. Maka tadi jangan sampai dia mendidik anaknya seperti itu. Ini kesalahan yang sangat besar. Takutnya apa? Takutnya nanti prinsip anaknya adalah pertama, bahwasanya apa yang ia minta harus terlaksana. Ini berat sekali. Ini terlalu memanjakan anak. Yang keduanya, apa yang ia perbuat ini pasti benar, dan ini juga tidak dibolehkan. Yang dimana Nabi tetap melakukan yang namanya salah, tetap salah walaupun itu anak kecil, kayak gitu. Sebagaimana Nabi seorang Luqmanul Hakim menasihati anaknya tentang jangan berbuat syirik, menunjukkan bahwasanya mengajarkan kepada anak tentang baik dan buruk, bukan malah kita mendukung semua perbuatan anak, tidak. Maka ini harus kita pelajari juga tentang tarbiyah anak, apalagi ibu-ibu yang menjadi fondasi dasar dalam mendidik anak, yang dimana banyak ulama lahir itu dengan sebab ibunya yang memiliki ilmu yang sangat besar. Sebagaimana Imam Syafi'i lahir dalam keadaan ibu tunggal, dan imam yang lainnya juga banyak lahir dalam keadaan ibu tunggal, sehingga menjadi ulama yang besar, ulama besar. Syekh Sudais sesatunya juga menjadi ulama besar karena didikan ibunya. Maka ibu ini sangat penting. Jangan sampai ibu ini tidak peduli dengan ilmu agama, ilmu cara mendidik anak, sehingga dia bisa mencetak anak yang kurang dalam menghadapi dunia atau masalah yang lainnya. Maka sangat penting bagi seorang ibu untuk belajar tentang pendidikan anak. Ayahnya penting apa enggak? Ya tetap juga penting. Cuman tidak sepenting pendidikan ibu, karena pendidikan ibu ini madrasah utama. Karena ayahnya, kalau ayahnya mendidik, kapan ayahnya cari duit? Kayak gitu. Ayahnya mendidik di rumah 24 jam, lebih banyak mendidik anak daripada kerja. Kapan nanti pemasukan pemasukan kurang juga nanti apa? Istri ngomel, kayak gitu kan? Maka kapan? Maka inilah yang harus dibentengi adalah ibunya. Harus perbanyak belajar untuk bagaimana cara mendidik anak. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu saya baru dengan suaminya, karena suaminya bawa rumah yang sedikit karena ibu saya sudah membicarakan baik-baik dan tidak untuk ada baik. Bagaimana solusinya? Apa nih soalnya? Masalah, jadi ibu saya berseteru dengan saudari dan suaminya, karena suaminya bawa rumah mengambil sedikit tanah ibunya. Sudah membicarakan baik-baik namun tidak untuk ada yang baik. Bagaimana solusinya? Baik, permasalahan tanah anak dengan menantu, bahasanya ya sininya menantu, anak dengan menantu, bagaimana ya? Pertama, kalau ibunya tidak setuju, ya udah kembalikan tanahnya. Kemudian ya kalau bisa menantu laki-laki, menantunya laki-laki, ya pindah. Karena menantu laki-laki tidak wajib apa? Tidak wajib apa? Bakti dengan mertuanya, tidak ada kewajiban. Tapi harus apa? Harus berbuat baik kepada mertua. Tidak boleh melakukan kerusakan apa semuanya. Tetap harus berbuat baik. Nah, bagaimana caranya? Kayak itu salah satunya tadi. Kita menghindari percecokan. Kita menghindari apa? Permasalahan tadi dengan cara kita kembalikan tanah dia apa semuanya. Kemudian udah kita minggat. Tapi tetap kita berbuat baik kepada mereka. Ini solusi yang tepat. Kita ngontrak dulu ke lain. Agar apa? Kita dibilang tidak numpang hidup. Ataupun bahasanya udah diambil menantu enak-enakan, malah apa? Bahasa nguras harta kami. Maka ini naudzubillah.
bahasanya. Maka kita juga sebagai laki-laki ya punya wibawa. Jangan sampai kita hanya numpang sama istri. Itu Allah alam bisawab. Maka istrinya harus dipertegas bahwasanya kalau bisa, kalau apalagi anaknya perempuan tadi, menantunya laki-laki, maka menantunya harus keluar dari rumah tersebut untuk menenangkan mertuanya. Karena kita numpang tadi, maka lebih baik kita ngontrak, itu lebih aman daripada kita masih bertengkar ataupun bertikai dengan mertua kita. Wallahu ta'ala bishawab. Kalau ini pertanyaan yang terakhir, ada kembali yang lain, mohon maaf. Ustaz, bagaimana tentang suami dan istri? Ini ngulang lagi ini, suami takut istri. Suami takut istri. Na'udzubillah, ini udah ngaji, seharusnya jangan sampai terjadi. Udah ngaji, udah mengenal Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kayak gini. Apalagi seorang istri hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat kufur yang menjadikan kalian adalah menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW, ya ma'syarun nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, bersedekahlah, karena saya banyak melihat penghuni neraka itu adalah kalangan wanita. Apa sebabnya? Seorang Zainab ini bertanya, apa sebabnya mereka banyak penghuni neraka? Lalu Nabi mengatakan yakfurna, mereka itu kufur. Kufur kepada siapa? Kufur kepada Allah, kata Zainab lagi. Maka Nabi mengatakan tidak, bahkan kufur kepada suaminya. Bagaimana bentuk kekufuran mereka kepada suaminya? Maka dikatakan bahwasanya bentuk kekufuran mereka kepada suaminya adalah ketika suaminya melakukan satu keburukan, lalu dia mengatakan, sesungguhnya engkau tidak pernah berbuat kebaikan kepadaku selamanya, menghapus semua kebaikan suami dengan satu keburukan. Maka ini penyebab wanita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang suami juga memiliki ketegasan, jangan sampai dia takut bini. Maka Ustaz Khalid pernah mengatakan, Ustaz Khalid, kalau seorang wanita sudah mulai melihatkan tidak menampakkan kecintaannya kepada suaminya, maka hendaklah suaminya memperlihatkan bahwasanya dia lebih tidak butuh lagi dengan istrinya. Ya harus itu, harus kayak gitu. Tapi jangan nanti habis itu, udah saya tidak butuh kau, tahu-tahu ke dapur nangis teteskan air mata. Jangan. Jadi harus ya pertama pikirkan matang-matang sebelum berbicara, cuman ya tetap harus ada ketegasan. Harus ada ketegasan, jangan sampai seorang istri mudah untuk meremehkan suaminya. Apalagi menjadikan suaminya ini takut kepada dirinya. Ini na'udzubillah, tidak boleh. Jangan sampai. Tapi seorang suami juga harus pandai menghargai istrinya. Tapi ingat, wahai suami dengan juga wahai istri, jangan menghalangi suamimu untuk mencari sahabat, karena itu sangat penting bagi dirinya sebagai syafaat pada hari kiamat, yang dimana sabda baginda Muhammad SAW ataupun ucapan, salah satu ucapan Hasan Al-Basri, seorang imam. Hasan Al-Basri mengatakan, aksiru min asdiqail mu'minin, perbanyaklah untuk mendapatkan sahabat-sahabat yang mukmin, sahabat-sahabat yang baik beriman. Fa innalahu syafa'atun yaumal qiyamah, karena dia memiliki syafaat pada hari kiamat. Maka jangan halangi suamimu atau untuk apa? Untuk berteman dengan orang yang baik. Tapi ketika dia keluar bersahabat dengan orang yang tidak jelas, maka silakan halangi, tidak masalah. Silakan halangi. Kalau tidak jelas, jam 12 tidak tahu kemana masih arahnya, tidak ada kabar sama sekali, silahkan telepon, tidak masalah. Kayak gitu, silahkan telepon, bujuk dengan baik-baik.
suruh pulang. Kalau daripada tidak ada permasalahan yang dilakukan, maka lebih baik suruh pulang. Itu tidak masalah. Tapi kalau dia ada permasalahan misi, misalnya mencari hewan atau yang lainnya, maka jangan suruh pulang, biarkan, tenangkan dia dalam pekerjaannya. Jangan langsung suruh balik. Apalagi misalnya sedang rapat langsung dibilang ayo balik kayak gitu. Langsung takut, langsung balik. Ini naudzubillah. Bagaimana wibawanya seorang suami kayak gitu? Ketika rapat di depan umum disuruh balik, langsung balik. Naudzubillah. Tetap jaga kehormatan suaminya. Wallahu taala bishawab. Taib, mungkin ini dapat saya sampaikan. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan mulai hukumnya seseorang muslim yang berjalan seperti saya pulang dari tiba-tiba silaturahmi mulai nyerang seperti dia berjalan pertemuan itu mulai tidak se-mungkin mungkin hal pertama yang bisa dikeluarkan dari seorang Taib. Fikum barakallah. Nah, Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan bahwasanya setiap perjalanan muslim itu memiliki dua masa. Ada masa semangat, ada namanya masa futur. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang menghabiskan masa semangat, menghabiskan masa futur, yang dibahas masa futur, bukan masa semangat. Tapi masa semangat pun harus didasari oleh ilmu. Harus didasari oleh ilmu juga masa semangatnya. Jangan sampai dia semangat tidak peduli dengan ilmunya. Tidak peduli lagi dengan, intinya semangat semuanya dilakukan kayak gitu. Ini yang menyebabkan dia mudah futurnya. Jadi semangat. Dia mendengar ucapan Nabi yang lainnya. Misalnya contoh yang lain. Ada sabda baginda tentang, ataupun biasanya ada perbuatan sahabat sholat tarawih 23 rakaat. Jadi dia dalam masa semangatnya langsung sholat malam 23 rakaat. Akhirnya dia belum merasakan manisnya keimanan, belum merasakan jiwanya dekat dengan Allah. Mulai futurnya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab tadi hatinya tidak merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak merasakan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensyukuri nikmat tadi. Nah, maka dia semangat. Maka orang seperti ini akan mudah futurnya ketika semangatnya tidak didasari oleh ilmu. Atau contoh yang lainnya, dia mulai baru belajar, tapi dia langsung belajar ilmu dengan belajar ilmu yang lebih berat. Contohnya, dia baru mulai masuk kajian, lalu dia bilang, wah saya ingin belajar fikih khilaf. Padahal berapa? Baru 1 kali 2 kali ikut kajian, langsung udah membahas fikih khilaf. Harusnya apa? Harusnya dia membahas dulu permasalahan tauhid apa yang lainnya. Jangan bahas fikih khilaf dulu. Tapi karena semangatnya dia membahas fikih khilaf, kena satu permasalahan yang otaknya tidak nyambung, maka dia langsung apa? Langsung down. Nah, ketika down inilah dia akan mendapatkan masa futur yang sangat berat. Masa futur inilah yang sangat berbahaya bagi dia. Kalau dia habiskan masa futur ini dengan maksiat kepada Allah, maka dia akan terlepas dari yang namanya hidayah. Dia akan terlepas. Begitu juga dengan orang yang ketika dia mulai down dengan sholat, maka ketika dia habiskan sholatnya dengan melalai kepada Allah, dia sholatnya sudah mulai lalai. Sholat asarnya sudah mulai jam 4:30, sholat zuhurnya mulai jam 1:30, kemudian isyaknya udah mulai jam 8 kayak gitu, tanpa ada sebab uzur syar'i. Maka inilah yang akan menyebabkan dia udah mulai menjauh dari hidayah Islam, mulai menjauh dari hidayah sunnah. Maka inilah yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mulai futur, lalu dia sholat sunnahnya udah mulai ditinggalkan karena mungkin capek futurnya, kemudian dia tetap menjaga sholat 5 waktunya di masjid,
maka dia tetap di sininya, karena dia tetap berada menginginkan hidayah Allah, maka Allah akan tetap berikan hidayah kepadanya. Allah akan akhiri masa futurnya dengan mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sininya, ketika datang masa futur, jangan sampai solusi yang tepat ketika masa futur itu datang juga, Nabi mengatakan jangan tinggalkan majelis ilmu. Yang pertama, yang dimana sabda baginda Muhammad SAW, pernah ada 3 orang berjalan menuju majelis ilmu, kemudian 1 orang duduk mendekatkan diri dari majelis ilmu, yang kedua duduk, yang ketiganya berpaling dari majelis ilmu, pulang. Udah mau sesi tanya jawab. Akhirnya Nabi mengatakan, mau tidak saya kasih tahu tentang 3 pemuda tadi. Yang pertama, mendekat dia ke majelis ilmu, maka Allah pun mendekat kepadanya. Adapun yang kedua, dia malu-malu, tapi dia duduk majelis ilmu, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun yang ketiga, dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Menunjukkan dia sudah menjauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita datang juga masa futur kita, tetap kita hadirkan jasad kita di dalam majelis ilmu. Untuk apa? Untuk menjaga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sininya juga agar hidayah tersebut mulai bertahan ataupun bertahan lama dalam jiwa kita, senantiasa kita bersyukur dengan jiwa kita akan nikmat hidayah. Karena orang yang mudah terpeleset, mudah tergelincir dengan hidayah sunnah, dia tidak pernah ataupun jarang mensyukuri nikmat hidayah. Dia jarang sekali mensyukuri nikmat hidayah. Dia tidak peduli dengan hidayah Islam. Yang penting udah saya mengikuti agama Islam, ataupun bahasa saya mengikuti umat Nabi Muhammad, ya harus berjenggot, kemudian harus cingkrang dan lain-lainnya. Tidak mensyukuri nikmat hidayah, tidak bahasanya memperbaiki hatinya, tidak bahasanya memperbaiki juga ataupun memperbaharui niatnya. Dia tidak memperbaharui niatnya. Untuk apa saya berjuang di atas sunnah? Untuk apa saya berjuang di atas hidayah? Untuk apa saya menggunakan jubah ini? Untuk apa saya berhias dengan Islam? Tidak ada introspeksi diri untuk dirinya. Sehingga disinilah yang membuat jiwanya merasa, walah, kayaknya Islam kayak gini-gini aja. Sunnah baginda seperti biasa, tidak lagi sebagai sebuah keagungan, sebuah kenikmatan yang ia raih, tapi hanya seperti dia berjalannya air lah, kayak gitu, seperti berjalannya air, tanpa dia peduli dengan kenikmatan keagungan sunnah tadi. Maka inilah yang menyebabkan dia mudah melepas ataupun mudah kehilangan hidayah sunnah, karena hatinya tidak pernah diperbaharui, karena hatinya tidak pernah disucikan. Maka hendaklah kita senantiasa berusaha untuk mensucikan jiwa kita, berusaha untuk menghadirkan niat kita. Jadi menghadirkan niat dalam semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika kita sholat, kita hadirkan niat kita. Kita sholat apa? Untuk siapa? Sholat ini bukan apa? Bukan rutinitas seorang muslim, bukan. Sholat adalah kewajiban seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita datang langsung sholat tanpa kita hadirkan niat di dalam jiwa kita untuk menegakkan syariat Allah. Nah, begitu juga dengan kita berhias dengan sunnah. Kita berhias ini untuk apa? Untuk menjaga hidayah, atau hanya untuk sebagai ini adalah perhiasan umat Nabi Muhammad? Bukan perhiasan. Ini adalah ibadah yang kita harus apa? Hadirkan niatnya, syukuri nikmatnya. Inilah yang bisa mempertahankan hidayah sunnah, bisa mempertahankan hidayah Islam yang ada pada diri kita. Karena kadang kita memang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan, sehingga kita dengan bermudah-mudahan untuk melepaskan, bahkan bermudah-mudahan untuk meninggalkan sunnah yang ada pada diri kita. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.